Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membuat video learning jurnal mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga mata kuliah penulisan berita dan artikel ini sedikit berbeda dari biasanya loh guys. Karena di pertemuan ketiga ini kita sudah mulai presentasi kelompok yang diawali dengan kelompok 1. Dan kebetulan aku termasuk dalam kelompok 1 tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, kalian jangan salpok sama background video aku sekarang ya. Pokoknya kalian fokus aja sama aku nih, yang cantik nih. Nah, kalian pasti penasaran kan? Tonton terus video aku sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Di presentasi kelompok pertama ini, kita membahas tentang hal-hal dasar mengenai mata kuliah penulisan berita dan artikel, seperti pengertian berita dan pengertian artikel, kemudian ciri-ciri, jenis, dan perbedaan. Oke, kita bahas mulai dari artikel. Artikel adalah suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa fenomena alam atau sosial itu bisa terjadi. Nah, kemudian berita. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara akurat, objektif, dan aktual kepada publik melalui media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, atau media online. Kemudian, kita beralih ke fungsi artikel. Fungsi artikel yaitu untuk memberikan informasi, mengedukasi, menghibur, kemudian mempengaruhi opini publik, dan untuk dokumentasi dan arsip. Yang selanjutnya adalah fungsi berita. Berita memiliki fungsi untuk memberikan informasi cepat dan akurat, mengontrol dan mengawasi, membentuk opini publik, dan menghubungkan masyarakat dengan dunia luar, kemudian mendidik dan mencerahkan masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke jenis artikel. Nah, artikel memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah artikel narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, praktis, ringan, dan opini, analisis isi, dan ilmiah populer. Kemudian ada jenis berita. Nah, berita ini memiliki beberapa jenis juga teman-teman. Jadi ada berita langsung, mendalam, opini, interpretatif, investigasi, penjelasan, dan penyelidikan. Kemudian setelah itu kita beranjak ke ciri-ciri artikel di media massa. Nah, ciri-ciri artikel di media massa. Yang pertama ada opini atau analisis, yang kedua ada lebih panjang dan mendalam, kemudian menggunakan bahasa yang lebih formal. Nah, selain dari jenis dan pengertian berita dan artikel ini, berita dan artikel juga memiliki ciri-ciri teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri artikel di media massa. Artikel memiliki ciri yaitu dengan opini atau analisis. Kemudian artikel itu lebih panjang dan mendalam, menggunakan bahasa yang lebih formal, kemudian menggunakan data dan statistik. Dan tak lupa juga artikel menggunakan contoh dan ilustrasi. Kemudian, ciri-ciri berita di media massa. Berita ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama faktual dan objektif, kemudian aktual dan terkini, bahasa yang jurnalistik, kemudian struktur piramid terbalik, dan sumber yang valid. Nah, kurang lebih materi yang udah disampaikan sama pemateri itu yang tadi udah aku jelasin ya. Kemudian sebelum ke sesi tanya jawab, kita pun diberi masukan oleh Pak Adi bahwa penulisan makalah yang kita buat masih banyak kekurangannya guys. Mulai dari judul sampai akhir, sampai daftar pustaka itu masih banyak kekurangannya. Tadi menyampaikan bahwa judul itu harus menarik, kemudian latar belakang harus dibuat minimal 6-8 lembar. Harus dijabarkan mengapa alasan kita mengambil materi yang akan dibahas tersebut, dan untuk membuat latar belakang, kita harus menganalisis terlebih dahulu. Bisa kita menganalisis kepada khalayak umum, bisa dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian, pembuatan rumusan masalah harus dibuat sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Rumusan masalah itu tidak boleh keluar dari pembahasan materi yang nanti akan dijelaskan, dan harus disertakan dengan tujuan. Kemudian, tidak boleh menggunakan simbol di dalam pembuatan makalah, jadi hanya angka dan huruf saja yang bisa digunakan. Tidak boleh ada simbol, teman-teman. Kemudian, untuk footnote, kita bisa langsung menggunakan Mendeley, karena dengan Mendeley itu pembuatannya lebih praktis dan terstruktur. Kemudian,
Terakhir, kesimpulannya pun harus lengkap. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada di makalah tersebut. Kemudian, dari sistem presentasi ini juga kita harus memperhatikan cara penyampaiannya. Tidak boleh baca PPT, kita harus membuat interaksi dengan audiens. Jadi, jangan hanya kita yang berbicara di depan, tapi audiens harus dilibatkan juga. Minimal kita menggunakan cara yaitu dengan menyampaikan materinya itu berdiri, kemudian menjelaskannya dengan tegas dan jelas agar audiens pun bisa mengerti pembahasan yang kita sampaikan dan bisa terjadinya timbal balik. Oke, mungkin segitu aja video pembahasan tentang pertemuan ketiga mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pantengin terus video aku dan di minggu selanjutnya aku akan membuat pertemuan keempat materi tentang penulisan berita dan artikel dan dengan kelompok kedua. Kalian pasti penasaran kan seberapa keren kelompok 2 menyampaikan materinya nanti? Tonton terus, pantengin terus, jangan sampai ketinggalan video aku dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.